Dan karena Bapak Ibu semua itu sudah pelaku, saya tidak akan bahas Bapak Ibu ya. Nggak penting, nggak perlu karena sudah pakar-pakar semuanya. Tapi bagaimana nanti Bapak Ibu itu bisa memacu atau memotivasi para siswanya untuk menjadi pelaku public speaking. Karena untuk menjadi public speaking tidak harus menjadi guru dulu baru jadi public speaking. Dari siswa itu semakin dini semakin bagus. Itu sih Bapak Ibu. Jadi targetnya bukan Bapak Ibu, targetnya adalah untuk siswa-siswa Bapak Ibu. Maka di sini tadi kembali kita dengan saya bukan. Ya, public speaking untuk siswa SMP atau RTS ya. Jadi bukan untuk para gurunya. Gurunya sudah ada semuanya, sudah pelaku semuanya ini. Bukan pelakor kan ya. Pelaku deh. Oke. Ya, next Pak Yusuf. Ya, sekarang pertanyaan saya, pentingkah? Kira-kira penting apa enggak sih? Ya, penting sekali. Ya, jadi kalau Bapak Ibu itu bisa memotivasi siswanya untuk bisa menjadi public speaking yang handal, itu penting sekali. Karena sekarang ini banyak lomba-lomba public speaking. Di santri pasti ada lomba-lomba. Anak saya sudah dikir mama itu sama guru saya untuk jadi ikut lomba di public speaking hari santri ya. Itu udah anak saya juga udah dikir ya. Jadi kalau Bapak Ibu menang ya, itu kan nama sekolah Bapak Ibu akan dibaca orang banyak. Lah itu bisa branding Bapak Ibu ya. Jadi branding nama sekolah akan terdengar di mana-mana. Jadi itu adalah kegunaannya sangat banyak sekali, bagus sekali ya. Jadi nanti dan juga biasanya nanti kalau siswanya banyak yang nanti kalau saya minta bantuan juga gampang merintah. Jadi penting sekali kita sepakat gini ya. Yuk next ya. Kalau Bapak Ibu mau tahu ya seberapa pentingkah ya, jadi tadi saya katakan bahwa kalau Bapak Ibu tadi memotivasi siswanya itu untuk bisa handal dalam public speaking, itu adalah dampaknya ke Bapak Ibu sendiri, maksudnya ke sekolahan. Selain ke sekolahan itu Bapak Ibu sodako sodako jariah. Betul, sodako jariah. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu itu melatih, misalnya siswanya namanya Ahmad itu nanti jadi bagus, itu Bapak Ibu kan ambil dalam keberhasilan dia di masa yang akan datang. Ini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat di sini tadi penting kita sepakat ya. Di situ ada dua, ada A sama ada G. Jadi ini saya memberikan contoh. Kalau kita tadi saya katakan bahwa kalau Bapak Ibu itu bisa memotivasi siswanya sehingga dia handal, maka akan terlahir orang seperti A ya. Selain mengangkat nama sekolahan ya, menjadi pribadi seperti A. Kalau Bapak Ibu itu tidak bisa membranding, maka Bapak Ibu akan andil dalam kejelekan atau ketidakberhasilan si anak didik tersebut akan menjadi G. Coba ya, siapa yang bisa menebak A sama G itu apa ya? Kalau bisa saya lagi, yuk, yang bisa. Yang bagus A, yang jelek ya, yang bagus public speakingnya adalah A, yang jelek public speakingnya adalah G. Yuk, monggo silakan, siapa? Ayo, Bapak Ibu. Krunya dia adalah public figure tingkat nasional. Jadi public figure tingkat nasional itu bukan jaminan dia itu pinter. Ada yang nggak pinter juga. Mereka berdua adalah public figure tingkat nasional. Ya, oke. Ya, monggo. Pak Amin dan Pak Gibran.
Ibu lihat, kalau dia ngomong itu bagus sekali, bagus sekali, betul kan? Iya, iya. Bapak Anies Baswedan ngomongnya itu kalau kita ngomong apapun gimana pun enak didengar, bagus, terstruktur, logis, sistematis. Itulah karena dia sudah terbiasa dari kecil itu dia kan sekolah, kemudian dia ikut organisasi, kemudian itu jadi dia sudah terbiasa dengan public speaking. Itu kalau kita melatih siswa kita dari SMP terus SMA terus seperti nanti akan menjadi bapak seperti Bapak Anies. Anda bangga, oh itu dulu aku ambil dalam kebiasaannya dia. Betul kan Bapak Ibu? Ya, betul. Kalau yang gitu adalah gitu. Coba, itu pada sudah jadi wakil presiden sampai iya, iya. Monggo Bapak, ya, ya. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya, saya punya contoh bahwa orang yang bagus di dalam public speaking adalah Bapak Anies Baswedan. Kebetulan saya open video, tapi di sini bukan dalam rangka promosi atau dalam rangka apa namanya, ya itu saya hanya memberikan contoh yang real dan Bapak Ibu bisa lihat. Oke, next. Ya, manfaat public speaking bagi siswa ya yang jelas adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Itu adalah membantu siswa belajar berkomunikasi dengan jelas, tertutup dan menarik. Kenapa? Saya itu jadi dosen, itu banyak saya minta ke siswa untuk presentasi itu bisa tetap ini. Ini ada yang bilang bagus, pokoknya ada, pokoknya itu ya kelihatan mana yang bagus public speakingnya, mana yang tidak. Itu tadi mahasiswa. Saya di ini berarti sekolah di ini belum tentu. Ya belum tentu padahal yang maksudnya tidak dilatih public speaking. Jadi Bapak Ibu itu dari ini karena nanti dari SMP itu nanti dasar untuk SMA, dari SMA nanti kuliah itu juga ada presentasi. Itu kelihatan sekali banyak loh Bapak Ibu. Saya menemui siswa yang saya suruh presentasi itu kelihatan bagus banget, ada yang kurang bagus ya tadi ya. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Ya biasanya kalau dia public speaking maka ide-idenya itu dan logis dan sistematis. Jadi tidak kalau ngomong itu tidak kalau itu bolak-balik, tapi tetap jadi logis dan sistematis ya. Jadi penyampaiannya bagus. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan sosial. Ya, kenapa dikatakan meningkatkan kemampuan sosial? Karena pada saat public speaking itu kan kita dengan publik, dengan orang banyak. Di sini siswa belajar memahami dan berinteraksi dengan audiens. Jadi dia tidak mau beberapa enggak, tapi dia harus bagaimana berinteraksi dengan audiens. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan kepercayaan diri. Itu penting sekali. Ya. Jadi apa namanya, kepercayaan diri itu bagi siswa itu penting ya. Mungkin bagi Bapak itu tidak penting, tapi bagi saya itu penting untuk menunjang keberhasilan mereka di masa depan. Dan kalau Bapak Ibu bisa melakukan ini, kan Bapak Ibu sudah terdapat amal jariah. Selama dia percaya diri, pahala Bapak Ibu tetap mengalir terus ya. Katanya gitu ya. Oke, mempersiapkan masa depan dengan baik. Apalagi kalau dia nanti jadi seorang politisi kayak Pak Anies Baswedan, wah, mungkin dengan bijak. Pahala Bapak Ibu kan mengalir terus kayak kita apa namanya visi kita sudah kok pada mereka itu mengalir terus, ya kan? Jadi oke, itu next. Lah, tadi kita sudah sepakat ya Bapak Ibu bahwa apa namanya membantu siswa agar bagus public speakingnya itu adalah bagus buat sekolahan dan bagus buat pribadi individu siswa itu sendiri dan bagus bagi kita sebagai ladang amal ibadah. Nah, pertanyaannya bagaimana
caranya. Bagaimanakah caranya? Ya, monggo next slide. Ya, yaitu adalah melalui kompetisi internal dan eksternal. Jadi mungkin saya belum mas. Jangan terlalu cepat. Ya, internal dan eksternal. Bapak Ibu, saya tuh ingat waktu anak saya kebetulan alumni dari SD dan SMP Pangeran Diponegoro, yaitu di sekolahnya itu sering sekali mengadakan kompetisi internal. Kadang-kadang hadiahnya cuma berupa sertifikat aja karena lomba public speaking, atau kadang-kadang juga kalau event besar kadang-kadang dikasih uang ya 200-300 lumayan itu. Tapi di sini kan membantu siswa untuk berkompetisi dan belajar untuk mengikuti ya, atau mungkin kalau nggak ada uang, nggak ada budget, mungkin dikasih hadiah apa nggak bisa. Yang penting itu ada kompetisinya. Jadi misalnya yaitu karena apa? Karena kita jangan ke eksternal dulu. Kalau eksternal itu yang maju ke eksternal itu harus yang top yang sudah terpilih di sekolahan. Jadi ke internal aja. Misalnya nih Bapak Ibu, biasanya itu anak saya kalau pas 1 Muharram, itu waktu anak saya di SD sama di SMP ya, 1 Muharram itu ada lomba dakwah, ada lomba pidato. Dari situ itu siswa semua harus ikut, wajib ikut ya, wajib ikut. Nah, dari situ kan berarti siswa sudah mulai terlatih untuk berani berbicara di depan umum. Itu jadi setiap hari besar atau kadang kalau pas ada ya, kalau ekstra udah di luar apa dari sekolah, jadi lomba di mana itu ekstra mungkin next Pak Yusuf ini. Misalnya adalah pas meeting peringatan hari besar, misalnya Maulid Nabi, 1 Muharram, Ramadan, Hari Santri Nasional dan sebagainya. Itu Bapak Ibu apa namanya didik siswa-siswanya untuk itu. Jadi mungkin dengan budget pas-pasan pun itu Bapak Ibu bisa ya. Dan kalau apa keuntungannya? Apa keuntungannya dengan mengadakan kompetisi internal? Keuntungannya adalah saat ada kompetisi tingkat eksternal, tingkat di kota Madia atau provinsi, Bapak Ibu kan sudah punya nama yang bisa Bapak Ibu pegang. Sekarang Bapak Ibu akan ajukan maju. Ya. Oh, si A itu kemarin pas internal bagus juga, dia dari internal yang terbagus itu yang diambil. Kan sudah kita udah tahu orangnya. Itu Bapak Ibu. Jadi keuntungannya itu yang jelas pasti ada pas meeting 1 Muharram. Pas meeting para guru sibuk bikin rapor, daripada siswanya kuliah nggak ada pelajaran, kan sudah biasanya udah ada 10 apa nggak ada itu, bikin aja itu daripada lomba-lomba yang tidak bermanfaat. Ada lomba apa gitu ya, selain bermanfaat untuk anak dan ini juga anak ada belajar. Nah kan gitu. Oke, nah sedangkan untuk kompetisi eksternal itu bisa Bapak Ibu peroleh info dari brosur, kemudian info dari penyelenggara, misalnya dari Hari Santri Nasional biasanya pihak sekolah akan dapat surat ada lomba-lomba apa saja, gitu ya. Dan kita bisa juga cari info dari internet, karena Bapak Ibu yang menyelenggarakan lomba-lomba itu banyak, bukan hanya dari pemerintah saja. Banyak sekali. Misalnya anak saya itu kan dari SMA Jaya Tua itu sering mengadakan, kemudian Unisula sering mengadakan. Jadi kita bisa cari. Ya kalau dari pemerintah jelas pasti semuanya akan dapat. Tapi kalau yang dari lembaga-lembaga, misalnya dari Polinesku itu juga ada menyelenggarakan. Tadi kan saya bilang, kan biasanya jadi juri. Ya. Tapi kalau di Polines itu yang yang diadakan itu adalah lomba tingkat SMA. Kenapa? Kita Miras Heroes menyelenggarakan lomba sekalian juga promosi. Ya karena biar siswa-siswa kenal lomba. Aku pernah ikut lomba public speaking di Polines, nanti aku selalu semua daftar di Polines, itu tujuan kami. Jadi kalau untuk SMP kami tidak menyelenggarakan, tapi untuk SMA
ya. Tapi kalau apa namanya, biasanya gitu. Kalau SMA Idealco itu juga gitu, SMA Idealco. Jadi dia menyelenggarakan setingkat di bawahnya. Kalau SMA yang targetnya biasanya adalah SMP. Kenapa? Karena biar jadi ajang promosi bagi mereka juga. Itu nih Bapak Ibu ya. Ya, public speaking untuk siswa. Nah, kalau tadi public speaking untuk Bapak Ibu sudah jelas ya, mengajar itu public speaking. Ya, untuk Bapak Kasep itu adalah untuk pidato. Ya, gitu ya. Sekarang kalau untuk siswa itu apa? Ada yang bisa jawab? Ayo. Public speaking untuk siswa, ya, sampaikan contoh dari yang punya ya. Kalau untuk guru public speakingnya berupa mengajar di depan kelas. Kalau public speaking untuk Bapak Kasep selain mengajar adalah kalau untuk membina sambutan-sambutan. Sekarang pertanyaan saya, kalau public speaking untuk siswa itu yang kayak apa sih, yang kayak bagaimana? Ayo silakan monggo. Minyak goreng. Nasgar. Oh ya, Mbak. Ibu atau Mbak yang masih muda ya, dari siapa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Natasha Kusmantias. Menurut saya, public speaking untuk siswa itu dalam rangka menyiapkan masa depan mereka. Kalau misalnya dalam kelas, mereka bisa memanfaatkannya untuk misalnya pelajaran presentasi ataupun materi-materi yang tujuannya itu untuk melatih kemampuan berbicara. Nah, selain itu, kalau untuk ke eksternal seperti tadi yang Ibu sampaikan, di public speaking untuk siswa itu bisa untuk meningkatkan branding sekolah. Bagaimana ketika mereka lomba public speaking di luar, itu sekolah akan semakin dikenal banyak orang. Terima kasih. Iya, mungkin monggo silakan Pak Yusuf ya, betul ya. Kalau ya, oke. Jadi kalau untuk siswa adalah presentasi di kelas dan sebagainya. Jadi yuk Pak Yusuf slide untuk kalau public speaking ya. Sebenarnya kalau kita bicara public speaking untuk siswa itu banyak sekali. Ya, kebetulan saya kan pelatih public speaking di tingkat koordinasi itu ya untuk lomba-lomba. Jadi untuk siswa mahasiswa kuliah itu juga ikut lomba-lomba.